Diceritakan ada sebuah keluarga yang berasal dari Malaysia. Kehidupan keluarga ini awalnya baik-baik saja, namun berubah drastis semenjak kepulangan mereka dari kampung halaman. Keluarga ini terdiri dari 5 orang, ayah, ibu, dan ketiga anak mereka. Diketahui Idrul yang sebagai kepala keluarga memutuskan untuk membawa pulang istri dan bayinya setelah melahirkan dan menjalani masa nifas di kampung halaman. Keputusan ini Idrul buat karena 2 anaknya yang bernama Imran dan juga Ijati sudah memasuki sekolah. Mengetahui ayah, ibu beserta adik barunya akan segera pulang, membuat Imran dan juga Ijati sangat kegirangan. Bahkan sejak hadirnya si bungsu di rumah, 2 bersaudara itulah yang paling sibuk menjaga si kecil. Setelah masa cuti Idrus habis, ia pun mulai beraktivitas kembali, yaitu pergi bekerja. Namun baru 3 hari bekerja, Idrul mendapatkan telepon dari si sulung Imran. Suara Imran terdengar sangat cemas dan meminta ayahnya untuk segera pulang saat ini juga. Ketika ditanya kenapa, Imran hanya menjawab bahwa ibunya tiba-tiba sakit dan tidak sadarkan diri. Mendengar kata-kata Imran di telepon, Idrus pun terkesiap, darahnya bergemuruh. Lalu dia pun bergegas untuk pulang. Setibanya Idrus di rumah, dia menyaksikan kondisi sang istri yang berdiri mematung di dekat jendela sambil memeluk Imran. Tatapannya kosong, mukanya pucat. Imran yang saat itu baru berusia 10 tahun terlihat sangat ketakutan. Dia pun langsung menangis ketika melihat kedatangan ayahnya. Ketika ditanya, sang istri ini hanya termenung, diam dengan tatapan yang kosong. Namun sesekali bibirnya terlihat seperti komat kamit. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan sang istri mengabaikan anaknya yang masih bayi itu menangis dengan sangat kencang. Keanehan itu terjadi bukan hanya pada sang istri saja, namun pada sang bayi kecil. Bayi yang baru berumur beberapa minggu itu sering menangis sangat kencang dan tidak berhenti. Sudah berbagai cara dia lakukan untuk menenangkan anak bayinya. Namun tidak berhasil, dan anehnya lagi sesekali si bayi itu berhenti menangis, namun sesekali juga bayi itu tersenyum dan tertawa sendiri. Padahal tidak ada siapapun yang mengajak si bayi bermain. Yang lebih menakutkannya lagi, ketika azan maghrib berkumandang, Idrus melihat istrinya tiba-tiba menjauh dari jendela, lalu pergi menuju ranjang. Namun sebelum berbaring, terlihat pandangan sang istri ini kosong. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Dari mulutnya bergumam,
seperti mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba istrinya mengigau, menjerit sangat kencang sampai membuat telinga Idrus ini pengang. Lalu sang istri pun menangis seperti orang yang sangat kesakitan. Sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri. Melihat kondisi istrinya yang seperti itu, Idrus pun panik, khawatir, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Idrus takut akan terjadi sesuatu kepada sang istri. Sebenarnya apa yang membuat sang istri ini menjadi seperti itu? Jujur, kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi kepada keluarga Idrus. Bahkan selama 2 minggu melahirkan dan menjalani masa nifas di rumah orang tuanya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Tapi kenapa ketika pulang ke rumah kok jadi begini? Akhirnya Idrus pun meminta bantuan seorang ustadz. Idrus pun menceritakan semua keanehan yang terjadi yang menimpa keluarganya, terutama kepada sang istri yang tidak bisa dijelaskan. Setelah sholat Isya, ustadz yang dimaksud pun akhirnya datang. Namun ketika melihat raut wajah Pak Ustadz, terlihat sangat kaget. Bahkan sambil mengucapkan istighfar beberapa kali. Setelah melihat sesuatu di rumah Idrus, Pak Ustadz itu tidak langsung masuk ke dalam. Namun Pak Ustadz malah menyuruh Idrus untuk keluar dari dalam rumah dan mengobrolnya di luar pagar saja, ucap Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun mengatakan hal-hal yang membuat Idrus ketakutan. Dia berkata, "Ada yang ngikutin kamu nih. Baunya sangat busuk, baunya anyir, semacam bau ikan busuk," ucap Pak Ustadz. Namun anehnya Idrus malah tidak mencium bau busuk apapun seperti yang dikatakan Pak Ustadz itu. Namun setelah dipikir-pikir, Idrus baru teringat beberapa waktu lalu juga adik ipar dan juga teman Idrus mengatakan hal yang sama, yaitu mencium bau busuk ketika mereka mengunjungi rumah Idrus. Setelah mendengar pernyataan Idrus, Pak Ustadz pun meminta sebotol air dan mulai melakukan pemagaran gaib di sepanjang pagar, halaman rumah, dan juga di depan pintu, sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai, beberapa saat kemudian bau busuk itu perlahan menghilang. Tapi seketika terdengar ada suara dentuman, seperti ada sesuatu yang jatuh. Ya, suara dentuman itu berasal dari atap rumahnya Idrus. Mendengar itu, Pak Ustadz pun membaca ayat-ayat Al-Quran dengan sangat kencang dan juga kuat. Namun, suara-suara itu pun semakin menjadi-jadi, seperti tidak ingin kalah. Di tengah ketakutannya, Idrus melihat Pak Ustadz menggenggam sebuah pasir dan juga tanah. Kemudian meniup lalu melemparkannya ke atas rumah Idrus. Lalu terdengarlah bunyi seperti ada orang yang berlari. Entah itu siapa. Yang jelas Idrus mendengarnya dengan jelas, seperti ada orang yang berlari dan akan kabur. Namun seketika
Kondisi pun menjadi sunyi dan hening. Suara dentuman itu menghilang. Entah apa yang terjadi. Setelah dirasa beres, Pak Ustadz pun baru berani memasuki rumah Idrus. Pandangannya tertuju pada sang istri. Saat memasuki rumah, sang istri yang berada di ruang tamu sedang menyusui si bayi. Namun terlihat dari raut wajah sang istri sepertinya sudah normal kembali. Pak Ustadz pun lanjut mengecek seluruh bagian dalam rumah sambil terus membacakan doa-doa untuk memulihkan keadaan, memastikan sesuatu yang ada di dalam rumah itu benar-benar bersih dan juga aman. Setelah semuanya dirasa beres, Idrus pun mengajak Pak Ustadz untuk sekedar ngopi-ngopi di ruang tamu. Lalu Pak Ustadz pun bertanya kepada Idrus, "Akhir-akhir ini kamu bepergian jauh enggak? Atau pernah buang air kecil sembarangan?" Tanya Pak Ustadz kepada Idrus. Mendengar pertanyaan dari Pak Ustadz membuat Idrus tersentak kaget. Dan Idrus pun langsung teringat ketika perjalanan pulang dari kampung, ia sempat berhenti di tepi jalan untuk buang air kecil karena benar-benar sudah tidak bisa ditahan. Dirasa di sekitar sana toilet umum ataupun pom bensin masih sangat jauh jaraknya. Idrus pun terpaksa untuk buang air kecil di area itu. Ketika diperhatikan, memang kawasan tersebut terlihat agak gelap dan juga sedikit angker. Namun, mau bagaimana lagi, dia sudah kebelet. Daripada ditahan jadi penyakit, akhirnya Idrus pun memutuskan untuk buang air kecil tepat di belakang sebatang pohon yang besar. Mendengar pengakuan Idrus, akhirnya Pak Ustadz pun menceritakan apa yang dia lihat saat pertama kali melihat kondisi rumah Idrus. Jadi, ketika Pak Ustadz turun dari mobilnya, Pak Ustadz ini sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat, serta melihat ada sesosok bayangan makhluk dengan wajah yang sangat busuk. Tubuh makhluk yang berwajah busuk itu dipenuhi dengan kudis dan basah, sangat menjijikkan sekali. Makhluk itu sedang bergelayut di depan rumah Idrus. Makhluk ini bernama Ummu Sibyan. Itulah kenapa Pak Ustadz tidak langsung masuk ke rumah Idrus, melainkan langsung melakukan pemagaran gaib. Mendengar pernyataan Pak Ustadz, Idrus pun sangat kaget dan tidak habis pikir. Ternyata apa yang dia anggap sepele dapat membahayakan keluarganya. Dan si Pak Ustadz pun berpesan untuk jangan pernah kencing sembarangan. Apalagi saat itu Idrus membawa bayi dan ibu yang baru selesai bersalin. Karena jin Ummu Sibyan ini sangat menyukai aroma dari wanita hamil, wanita baru bersalin, dan juga bayi yang baru lahir. Akhirnya jin ini mengikuti Idrus dan mengganggu keluarga Idrus.